Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Tetap semangat belajar. Kalian belajarnya harus tetap semangat loh ya. Dan juga jangan lupa tugas-tugasnya harus segera dikumpulkan. Oke? Untuk kelas 4 minggu ini kita sampai pada pelajaran yang ke-10. Pelajaran yang ke-10 ini akan membahas tentang kisah keteladanan Wali Songo. Untuk minggu ini berada di bagian 1. Bagian 1 dari kisah keteladanan Wali Songo itu nanti kita akan membahas sejarahnya Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Oke ya, bisa kita mulai? Lanjut. Tentang Wali Songo. Siapakah Wali Songo itu? Wali Songo itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu wali dan songo. Wali itu merupakan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi wali itu adalah kekasihnya Allah. Beliau-beliau itu merupakan orang-orang yang sangat beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu namanya wali. Kalau songo itu merupakan bahasa Jawa. Kalau di Indonesia kan songo itu adalah 9. Jadi wali songo itu adalah wali atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebanyak 9. Itu. Nah, dalil tentang wali itu terdapat dalam surat Yunus ayat 62 sampai ayat 63. Bunyinya seperti yang di bawah ini. Ayo, sekarang kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya adalah ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi wali Allah itu tidak pernah takut dan tidak pernah merasa bersedih. Karena apa? Karena dalam hatinya selalu dekat dengan Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, wali itu merupakan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dalilnya ya ini surat Yunus ayat 62 sampai ayat 63. Jadi wali songo itu merupakan 9 orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, kita nanti akan membahas 2 dari 9 orang tersebut. Untuk yang lain ya minggu depan kita bahas lagi. Kemudian wali songo itu melakukan yang wajib dan sunnah, juga menjauhi yang makruh. Jadi selain melakukan perbuatan yang wajib, wali songo itu juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Dan selain menjauhi hal-hal yang diharamkan, wali songo itu juga menjauhi hal-hal yang dimakruhkan. Lalu siapa wali songo itu? Yang pertama namanya adalah Sunan Gresik. Ini merupakan gelar ya. Jadi ini gelar.
Terus siapa nama asli Sunan Gresik itu? Nanti ada. Ini adalah foto dari Sunan Gresik. Pernah melihat foto ini? Mungkin ada yang dipajang di dinding-dinding itu mungkin ya. Nah, itu merupakan foto dari Sunan Gresik. Nama aslinya Sunan Gresik itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Pernah mendengar nama Maulana Malik Ibrahim? Tahu mungkin tetangganya ada yang namanya Maulana Malik Ibrahim? Ya nak, mungkin kalau ada itu meniru dari Sunan Gresik. Jadi Maulana Malik Ibrahim, nama lainnya adalah Sunan Gresik. Beliau lahir di daerah Samarkand, Asia Tengah. Jadi kelahirannya tidak di Indonesia, tapi lahirnya di Samarkand, Asia Tengah. Dan berdakwahnya di Indonesia. Terus Sunan Gresik itu berdakwah kepada rakyat yang ada di daerah Gresik, Jawa Timur. Makanya disebut Sunan Gresik karena berdakwahnya di daerah Gresik. Berikutnya, Sunan Gresik itu banyak sekali membela rakyat yang tertindas oleh penguasa. Ini jasa-jasa dari Sunan Gresik, yaitu kalau ada rakyat jelata yang tertindas oleh penguasa pada saat itu, maka selalu dibela oleh Sunan Gresik. Beliau juga mengajarkan cara-cara baru dalam bercocok tanam. Jadi cara bercocok tanamnya diperbaharui oleh Sunan Gresik. Lanjut, Sunan Gresik itu selain memperbarui cara bercocok tanam, juga membangun pondokan tempat belajar agama Islam. Jadi di daerahnya itu dibuat pondok yang itu digunakan untuk tempat belajar agama Islam oleh orang-orang siapapun, bisa yang di sekitar situ atau yang dari jauh. Lalu kisah keteladanan dari Sunan Gresik yaitu sangat semangat dalam mendakwahkan agama Islam. Ini merupakan teladan dari Sunan Gresik yang wajib kita ketahui dan diusahakan untuk dilaksanakan, yaitu semangat dalam melakukan dakwah Islam. Berikutnya, Sunan Gresik kemudian wafat pada tahun 1419 Masehi. Apa kalian sudah lahir ini? Belum, ya. Saya saja juga belum lahir. Dan Sunan Gresik dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Itu merupakan kisah dari Sunan Gresik. Sekarang yang kedua, yaitu Wali Songo yang nomor 2 adalah Sunan Ampel. Siapakah Sunan Ampel itu? Nah, ini dia Sunan Ampel fotonya. Kalian pernah melihat mungkin di dinding-dinding rumah? Kalau pernah berarti itu adalah foto dari Sunan Ampel. Nama lain dari Sunan Ampel itu adalah Raden Rahmat. Jadi Sunan Ampel itu nama aslinya adalah Raden Rahmat. Berikutnya, beliau dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Jadi di antara 9 wali itu yang dianggap sesepuh atau diminta untuk memimpin para wali, mengkoordinatori para wali, itu adalah Sunan Ampel. Dan makam Sunan Ampel sekarang masih ada dan terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Jadi kalau mungkin ada yang rumahnya dekat dengan Masjid Ampel itu bisa mengetahui dari makam Sunan Ampel. Berikutnya, kisah keteladanan yang menarik ketika berdakwah kepada Raja Brawijaya.
Jadi Sunan Ampel itu yang didakwai adalah Raja Brawijaya. Menariknya bagaimana? Menariknya meskipun Raja Brawijaya itu tidak mau masuk Islam, tapi Raja Brawijaya sangat terkesan dengan agama Islam. Sehingga Raja Brawijaya memberi kebebasan kepada Sunan Ampel untuk berdakwah kepada rakyatnya. Tuh. Kemudian Sunan Ampel selain diberi keluasan untuk berdakwah, juga diberi hadiah sebidang tanah yang ada di daerah Ampel, Surabaya. Nah, sebidang tanah ini loh kemudian dibangun dan digunakan pusat dakwah oleh Sunan Ampel. Di antara ajaran dari Sunan Ampel yang terkenal itu namanya adalah Moh Limo. Apa Moh Limo itu? Moh itu artinya tidak mau. Limo itu berasal dari bahasa Indonesia. Limo itu berasal dari bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya adalah lima. Jadi Moh Limo merupakan tidak akan melakukan 5 perbuatan tercela. Nah, 5 perbuatan tercela itu apa saja? Contohnya, yang pertama adalah main. Ini bahasa Jawa ya, artinya berjudi. Kemudian yang kedua, Moh Limo yang kedua adalah mendem. Mendem itu artinya mabuk-mabukan. Yang ketiga, Moh Limo adalah maling, yaitu mencuri. Dan yang keempat, Moh Limo itu adalah madat, yang artinya memakai ganja, memakai heroin, sabu-sabu, itu namanya madat. Dan yang kelima, Moh Limo yaitu madon atau berzina. Ini semua kelima-lima ini didoktrinkan oleh Sunan Ampel untuk dihindari. Oke ya. Pelajarannya sudah habis untuk Sunan Gresik sama Sunan Ampel. Untuk minggu depan kita lanjutkan, masih ada 7 dari Wali Songo. Intinya kita harus bisa meniru kisah dari teladan Wali Songo tersebut. Oke ya. Sementara itu, semoga sedikit ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.